Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Seluruh sivitas Akademi IAI Hasanuddin Pari yang saya hormati, segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengecap kenikmatan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita sebagai umat Islam dalam 1 tahun sekali diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kewajiban itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Dalil daripada kewajiban kita menjalankan ibadah puasa bisa kita rujuk dari Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 183. Di situ disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ayat tadi selain menjadi dasar dan menjadi petunjuk diwajibkannya puasa Ramadan bagi kita sebagai umat Islam, tapi juga mengandung sebuah petunjuk yang lain, yakni bahwa ternyata puasa itu bukan hanya menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Puasa bukanlah sebuah ibadah yang spesifik khusus bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan puasa sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat-umat terdahulu, atas nabi-nabi terdahulu. Oleh karenanya kita tahu bahwa semua agama samawi mengenal proses menahan diri dari makan, minum, dan kesenangan, meskipun mungkin dengan bentuk dan waktu yang berbeda dengan puasa kita di bulan Ramadan. Agama samawi seperti Nasrani, seperti Yahudi, mereka punya konsep puasa. Bahkan lebih jauh lagi, agama-agama yang kita anggap non-samawi pun memiliki konsep puasa. Sekedar contoh istilah puasa yang hari ini kita pakai sebagai terjemah dari saum dalam bahasa Arab. Kata puasa disarikan dari kata upawasa, sebuah ritual umat agama Hindu di mana pada kegiatan upawasa mereka menahan diri dari makan, dari minum, dan juga dari kesenangan-kesenangan yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kita kenal dengan istilah puasa. Sehingga puasa tidak hanya identik bagi umat-umat beragama samawi, tapi konsep puasa dikenal oleh semua agama di dunia. Hal ini tidak heran. Kenapa? Karena memang puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sebagai manusia perdana di muka bumi, sekaligus sebagai Rasul Allah pertama pula di muka bumi, telah diberikan syariat puasa, yang mana puasa Nabi Adam hari ini kita kenal dengan istilah puasa Ayyamul Bid, yakni puasa pada hari-hari terang, yaitu pada waktu bulan purnama, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Kemudian Nabi setelahnya, Nabi Idris, juga diberikan syariat puasa. Dan syariat puasa Nabi Idris hari ini masih kita kenal dengan istilah puasa tarkul dhilluh. Puasa dengan meninggalkan, mengkonsumsi, memakan hal-hal yang mengandung nyawa, seperti binatang. Yang barangkali agak terkenal bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW
adalah konsep puasa Nabi yang termasuk generasi awal para anbiya, yakni Nabi Dawud alaihi salam. Yang mana beliau diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa dengan teknik sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, dan sehari berbuka. Yang kita kenal dengan istilah puasa Nabi Dawud. Kalau memang sejak manusia perdana di muka bumi, Allah sudah mensyariatkan puasa, maka tidak mengherankan bila hari ini seluruh umat manusia, apapun agamanya, bahkan kaum ateis sekalipun, mengenal konsep puasa. Hadirin segenap pemirsa, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ketika semua agama mengenal puasa, maka tentu ada sebuah tujuan penting, ada sebuah esensi dari keberadaan ibadah puasa itu. Sehingga Allah sudah mensyariatkan puasa sejak Nabi perdana hingga Nabi akhir zaman. Apa misi dan esensi daripada puasa itu? Kita bisa merujuk kembali kepada ayat yang tadi telah saya baca, yang ayat itu berakhiran dengan kalimat la'allakum tashkurun. Mohon maaf, la'allakum tattaqun. Bahwasanya kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dengan berpuasa melatih diri kita untuk mampu siap sabar menjalankan semua perintah Allah, siap dan sabar menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa kita melatih menahan nafsu kita, menahan kesenangan kita, menahan amarah kita. Yang hal-hal itu ketika kita tidak berpuasa cenderung mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, maka kita berharap kita memiliki pengendalian diri yang lebih hebat daripada sebelumnya. Sehingga dengan berpuasa, derajat kita akan semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah puasa pada bulan Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini, Allah memberikan ma'unah kepada kita untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh hingga akhir Ramadan nanti, dan kita menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan. Kita menjalankan puasa semata-mata ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.